Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Apa yang ana tadi sempat sampaikan di awal muqaddimah bukanlah kalimat dusta, namun kejujuran yang datang dari hati yang paling dalam. Bukan hanya untuk sekedar menghibur antum dengan kata-kata. Karena kalau menghibur antum dengan kata-kata sehingga membuat antum senang, hati ana benci, ana orang munafik. Orang mukmin itu zahir dan batinnya harus sama. Manakala dia bedakan antara zahir dan batin, dia sudah masuk ke dalam jurang kemunafikan walaupun kecil. Dan kemunafikan kecil akan membawa dia ke munafikan yang lebih besar lagi daripada itu, sampai dia menjadi kemunafikan yang na'udzubillahi min dzalik. Maka orang mukmin tidak boleh sayang di luar, benci di dalam. Orang mukmin harus berkata A di hatinya, A di lisannya, B di hatinya, B di lisannya. Jagalah ini seumur hidup, insya Allah antum akan mendapatkan berkah yang luar biasa. Karena orang Indonesia kelemahan besarnya adalah ini. Dia mengatakan A, di hatinya B. Dia tersenyum, hati ngedumel. Dia tertawa bersama kita, hatinya membenci kita. Maka keluarlah dari sifat mayoritas orang Indonesia ini. Masuklah ke dalam sifat umat Islam. Umat Islam dididik oleh Rasul, kalau tidak, tidak. Kalau iya, iya. Iya di luar, iya di dalam, iya di luar. Tidak di dalam, tidak di luar. Dan ini sifat mayoritas orang Arab. Ini sifat mayoritas orang Arab. Oleh karena itu, Allah menurunkan Islam di Arab. Karena sifat mereka lebih identik dengan sifat Islam. Karena orang Arab seperti itu. A di hatinya, A yang dia keluarkan. B di hatinya, B yang dia keluarkan. Lebih jelas, salah satu di antaranya itu. Banyak lagi hal yang lain. Baik. Maka ana berhadapan dengan saudara-saudari ana rahimani wa rahimakumullah yang memang penggerak-penggerak dakwah. Sehingga majlis ini berbeda dengan majlis-majlis yang lain di berbagai belahan majlis yang pernah kita lakukan di ibu kota. Hatta majlis ini juga berbeda dengan majlis Istiqlal yang penuh dan full sesak manusia. Kenapa? Itu majlis untuk umum. Sementara majlis antum, majlis penggerak-penggerak keumuman itu. Bahkan yang umum itu hadir memenuhi Istiqlal karena motornya adalah antum di belakang. Maka berbanggalah. Berbangga yang bukan ria. Berbahagialah. Berbahagia yang bukan ingin membusungkan dada. Berbahagialah antum telah Allah tunjuk untuk salah satu orang-orang yang bergerak untuk menyebarkan dakwah yang hak. Oleh karena itu,
harus tahu kaedah-kaedah dakwah. Kalau sudah berada pada posisi penggerak-penggerak dakwah. Karena berbuat tanpa ilmu, yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Wa iyyakum thumma iyyakum, jauhi dan jauhi dan jauhi menjadi penggerak dakwah, tapi nggak ngerti kaedah-kaedah dakwah. Akhirnya ketika kaedah-kaedah dakwah kurang dimengerti, masuklah kaedah-kaedah perasaan. Kalau sudah kaedah perasaan yang bermain, antara suami dan istri berpisah. Apalagi antara teman dengan teman. Apalagi antara ketua dan wakil dan sekretaris dan bendahara dan seksi dakwah. Kenapa? Yang bermain adalah kaedah perasaan. Di dalam agama kita, perasaan harus diikat dengan ilmu. Bukan ilmu yang disesuaikan dengan perasaan. Ketika perasaan antum kepada si A marah, tidak ada masalah, antum marah. Tapi jangan marah antum mengalahkan ilmu antum. Antum kepada Ustadz B sangat menyukai, nggak ada masalah, itu perasaan. Tapi jangan sukanya antum kepada Ustadz itu mengalahkan ilmu antum. Ini dalam kalau ingin kita perdalam. Tapi ketika Anda berhadapan dengan orang-orang seperti antum, Anda yakin antum faham. Wallabibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdas itu cukup pakai bahasa sedikit saja, dia mengerti apa yang dimaksud. Maka hilangkan perasaan kalau bertabrakan dengan ilmu. Kedepankan ilmu kalau tidak sesuai dengan perasaan. Perasaan seorang Umar bin Khattab salah. Siapa dia? Umar bin Khattab. Kapan? Ketika Rasul wafat. Namun ketika perasaan Umar bin Khattab mendengarkan ilmu Abu Bakar, Umar bin Khattab menghilangkan perasaannya mengikuti ilmu. Oleh karena itu, antum bergerak dunia dakwah, dunia ilmu. Bahkan dakwah itu jenjang di atas ilmu, bukan di bawah ilmu. Ketika antum sudah masuk ke dalam dunia dakwah, menjadi pengurus majelis ta'lim, pengurus pesantren, pengurus tahfidz Al-Quran, pengurus ini, pengurus kajian-kajian dan lainnya, antum sudah masuk ke dalam kancah dakwah. Ketahuilah bahwa antum sudah mengambil posisi setingkat di atas ilmu. Maka hal yang aneh, kalau antum mengambil posisi setingkat di atas ilmu, tingkatan bawahnya tidak antum kuasai. Insya Allah jatuh sakit. Faham? Karena antum sudah berusaha naik ke atas. Antum sudah berada di atas, bawahnya nggak matang. Orang yang bisa bertahan di jenjang nomor 2 karena dia sudah melewati jenjang nomor 1. Namun ketika dia mencoba mengambil posisi nomor 2, nomor 1 dia tinggalkan, nomor 2-nya keropos. Akhirnya dia akan mudah jatuh, gampang patah, gampang
beraneka ragam kesalahan, beraneka ragam kefatalan, beraneka ragam keadaan yang tidak terpuji. Semua berasal dari mana? Dari bergerak berdakwah, namun bekal ilmu sangat tidak memadai. Maka izinkan ana di kesempatan yang berbahagia ini hanya berbagi ilmu yang ana yakin antum sudah dengar berkali-kali. Namun hanya untuk sekedar mengingatkan kembali, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang di dalam hatinya ada iman. Poin yang pertama, beragama itu 2 poin. Pertama, Anda ingin menyelamatkan diri sendiri. Yang kedua, setelah Anda menyelamatkan diri sendiri, Anda juga berusaha menyelamatkan orang lain. Ini dia kaedahnya. Bagaimana beragama itu, Ustadz? Ini dia beragama. Saya ingin beragama dengan baik, Ustadz. Ini dia, 2 poin ini. Poin yang pertama, Anda ingin selamatkan diri Anda sendiri. Tujuan Anda beragama agar Anda selamat. Ketika Anda sudah merasa, insya Allah Ta'ala, merasa bukan perasaan semata, namun di atas ilmu, di atas hal yang nyata, Anda merasa sudah berjalan di atas jalan keselamatan, Anda sayangi orang di kiri dan kanan Anda, sembari ngajak-ngajak, yuk kita ikuti jalan keselamatan, yuk kita ikuti jalan keselamatan, yuk ini loh jalan yang selamat, ayo kita ikut, begitu. Dan jalan keselamatan adalah menggabungkan ilmu dan amal. Dengan menggabungkan ilmu dan amal, antum sudah memenuhi poin yang pertama, menyelamatkan diri sendiri. Karena orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya selamat di akhirat. Dan orang yang sudah berjalan di atas ilmu dan amal, dia berusaha menarik orang lain untuk berilmu dan beramal seperti yang telah dia lakukan. Itulah agama. Camkan baik-baik. Di mana letak kesalahan? Letak kesalahan adalah ketika kita sudah mulai mengajak orang lain, namun kita tahu persis bahwa kita tidak mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengajak orang kepada jalan keselamatan, padahal kita menghancurkan diri kita sendiri. Karena mengajak orang lain kepada sesuatu yang tidak kita amalkan, konsekuensinya neraka. Atamuruna nasa, bukan itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Al-Quran awal surat As-Saff. Akan sangat marah Allah, murka Allah kepada orang yang berbicara. Kenapa dia berbicara? Dia mulai berdakwah tuh, ngajak-ngajak orang. Harusnya ketika dia ngajak orang, dia harus melewati jenjang pertama. Dia sudah berilmu dan mengamalkan. Harusnya begitu. Ternyata orang yang ngajak sekarang ini, yang dimurkai Allah ini, udah ngajak tapi tidak mengamalkan. Maka selamatkanlah diri kita. Beragamalah dengan baik dan benar. Caranya bagaimana? 2 poin.
Satu, selamatkan diri sendiri dengan berilmu dan beramal. Kedua, kalau sudah poin pertama didapatkan, berusaha siapa yang bisa di dekat kita, kita ajak. Semakin dekat seseorang dengan diri kita, semakin harus kita ngajak dia. Orang tua, istri, suami, anak-anak, semakin dekat dengan kita. Kakak dan adik, om dan tante, sepupu. Berikutnya adalah tetangga, rekan kerja, baru kemudian orang yang kita tidak kenal kita. Maka jangan sekali-kali ajak orang lain, namun kita membinasakan diri kita sendiri. Falsafah lilin tidak ada di dalam agama Islam. Falsafah lilin tidak ada di dalam agama Islam. Terangi orang, hancurkan diri. Itu falsafah lilin. Dalam agama Islam tidak seperti itu. Dalam falsafah Islam, terangi diri sendiri dan mudah-mudahan orang lain terterangi juga. Ajak orang lain ke surga. Mudah-mudahan sebelum dia masuk surga, kita sudah ke surga duluan. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, berdakwah adalah ingin cari pahala sebanyak-banyaknya. Agar kemudian setelah kita wafat, pahala itu tetap mengalir. Karena salah satu yang akan mengalirkan kepada kita pahala walaupun kita sudah wafat, au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang orang lain dapat manfaat dari ilmu itu. Ilmu Anda dimanfaatkan orang lain untuk hal yang dicintai Allah. Ilmu tidak akan bisa memberikan manfaat kalau kepada orang lain, kecuali ilmu itu disampaikan ke orang lain. Sehingga orang lain itu mendengarkan ilmu dari kita. Maka poin ilmun yuntafa'u bih adalah poin mencari pahala dari bab dakwah. Sama dengan mencari pahala dari bab sedekah jariyah. Sama mencari pahala dari bab anak yang saleh. Maka, kalau ingin berdakwah, sebenarnya ingin memperbanyak pahala. Kalau tujuannya jelas ingin memperbanyak pahala, pasti dia tidak mau berdakwah, ternyata banyak dosa. Sebelumnya dia tidak pernah melakukan dosa-dosa itu, namun karena sudah menjadi pengurus majelis taklim, akhirnya dosa itu berketerusan. Hai, sadari tujuan Anda apa? Dulu ketika saya hanya penuntut ilmu, duduk di majelis, mendengarkan ustadz kajian, saya nggak seperti ini loh. Saya nggak ada musuh, saya nggak iri-irian, saya nggak hasad-hasatan, saya nggak banyak ghibah, saya semangat beribadah, saya mengurus diri saya dan anak-anak saya dengan baik, saya semangat menimba ilmu, saya merasa keteduhan, kedamaian di dalam hati. Itu ketika duduk di majelis ilmu dan mendengarkan ustadz dan tidak menjadi pengurus majelis taklim.
Karena sudah 5 tahun jadi duduk di majelis ilmu, orang sudah mulai kenal banyak, akhirnya dilantik menjadi ketua, wakil, bendahara, dan lainnya dan lainnya. Antum orang lama, antumlah yang paling berhak jadi ketua. Berdirilah yayasan, antumlah ketuanya. Setelah menjadi ketua, akhirnya banyak musuh, banyak ghibah, banyak hasad, banyak dengki. Campakkan kursi ketua itu. Karena ia membawamu ke neraka. Campakkan kursi ketua itu, saudaraku. Campakkan kursi bendahara itu. Anda mau ke surga kan? Kenapa justru di jalan dakwah Anda memilih jalan ke neraka? Kenapa ketika menjadi ketua justru Anda berbuat dosa? Dulu ketika tidak menjadi ketua, Masya Allah, multazim yang sangat multazim. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, benar-benar berpegang teguh dengan sunnah. Kenapa ketika menjadi ketua banyak pelanggaran? Something wrong. Ada yang salah. Ketika orang tahu tujuannya adalah surga, tujuannya adalah mencari amal sebanyak-banyaknya, benar-benar itu tertanam di hatinya, hatinya akan sakit kalau dia keluar dari jalur itu. Dan dia harus mawas diri. Apa yang membuat saya keluar dari jalur awal? Jalur menuntut ilmu, jalur mengamalkan ilmu, jalur sakinah menimba ilmu, jalur tenang tentram, semangat sholat, semangat membaca Al-Quran. Apa yang membuat saya keluar dari jalur ini? Ternyata semenjak saya diangkat jadi ketua, katakan kepada mereka, detik ini saya berhenti jadi ketua. Karena jabatan ketua inilah yang telah membuat saya seperti yang sekarang. Dan saya yang sekarang bukan saya yang dulu. Dulu saya semangat, dulu saya banyak sahabat, dulu saya tenang, dulu saya semangat membaca Al-Quran, dulu saya rajin tahajud, dulu saya, sekarang tak seperti itu. Maka sadari saudaraku, berdakwah adalah ingin memperbanyak pahala sebanyak-banyaknya. Berdakwah bukan ingin mencari dosa sebanyak-banyaknya. Berikutnya, berdakwah bukan untuk menjadi orang punya banyak pengikut. Bermajlis taklim, membuat majlis taklim bukan euforia, pengajian saya ramai, pengajian dia tidak ramai. Pengajian saya banyak pengikutnya, pengajian dia sedikit. Bukan untuk itu. Sudah kita katakan tadi, berdakwah mengajak orang kepada kebaikan. Di dalam agama Islam, antara kualitas dan kuantitas, yang dikedepankan itu kualitas, bukan kuantitas. Satu benar lebih baik daripada 10.000 salah. Satu berkualitas lebih baik dari 100.000 abal-abal. Satu Rolex asli lebih baik daripada 100.000 Rolex yang harganya 500.000. Pahamkan itu baik-baik. Islam tidak pernah menyuruh kita memperbanyak murid. Islam tidak pernah menyuruh kita memperbanyak jamaah. Islam tidak pernah menyuruh kita memperbanyak pengikut. Tapi Islam menyuruh kita memberikan hidayah walau hanya untuk satu orang. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Sekiranya Allah memberikan hidayah melaluimu satu orang saja.
Kenapa Nabi menekankan kalimat satu orang saja? Karena Nabi menekankan hidayah. Satu orang yang benar-benar dapat hidayah. Itu lebih baik. Daripada Anda punya 100.000 jamaah, tapi bukan 100.000 dengan kualitas satu orang tadi. Apakah Islam bertabrakan dengan jumlah banyak? Tidak juga. Tapi jumlah yang banyak itu hanyalah setelah kualitas. Setelah kualitas ada, kemudian yang kualitas itu bertambah jumlahnya, inilah dia yang diinginkan oleh agama Islam. Sehingga Nabi SAW ketika satu orang yang masuk Islam, bagi Nabi tidak masalah. Karena satu orang ini lebih baik daripada Islamnya seluruh penduduk Mekah yang tidak berkualitas. Walaupun dia adalah budak, seperti Bilal. Walaupun dia budak, seperti Salman Al-Farisi. Walaupun mereka adalah mawali, seperti Ammar bin Yasir. Tapi berkualitas. Lebih penting itu. Lebih hebat itu. Dibanding yang punya puluhan ribu dan ratusan ribu, tak satu pun yang berkualitas. Disinilah antara tujuan dakwah dan tujuan politik tidak bisa bersatu. Karena tujuan dakwah quality tidak memikirkan quantity, dan tujuan politik quantity yang tidak memikirkan quality. Maka jangan pernah euforia dengan majelis saya banyak, kajian saya rame. Nggak ada arti ramai itu. Tahukah Anda, lelaki yang pertama kali masuk neraka itu orang yang kajiannya rame. Karena dia dipanggil alim. Dia katakan, saya menimba ilmu, mengajarkan ilmu siang dan malam untuk mengharapkan ridhamu ya Rabb. Allah katakan, engkau dusta. Engkau hanya melakukan semua itu agar orang mengatakan tentang engkau adalah orang alim, ahli syariat, ulama besar. Wa qad qil, dan apa yang kamu inginkan sudah kamu dapatkan. Orang sudah menyebut itu tentang dirimu, berarti orang ini pengikutnya ramai. Namun tujuan engkau banyak pengikut, sudah dapat pengikut itu. Tujuanmu sudah selesai. Di sini di akhirat nggak dapat apa-apa. Sono masuk neraka. Itu yang kita inginkan dengan banyaknya pengikut. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Setelah ramai, datang penyakit berikutnya. Pertama ramai dulu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit. Ada penyakit euforia ramai. Datang penyakit berikutnya, yang ramai saya mayoritas orang berduit. Ini penyakit di atas penyakit. Penyakit berikutnya, majelis saya ramai dan sebahagian dari mereka selebriti. Yang duduk di majelis saya sekarang selebritinya sudah lebih daripada 10. Kalau dia benar-benar mengerti dakwah, dia harusnya malu selebriti yang masih berbuat maksiat itu bersamanya.
berarti dia berteman dengan orang yang tidak baik. Kecuali selebriti itu orang yang sudah bertaubat, atau hadir namun dia tidak kenal kepada selebriti itu, dan selebriti itu tidak orang dekat dia. Kalau Anda orang baik, temanmu orang baik. Kalau Anda berteman dengan orang buruk, benar-benar berteman, kami tahu Anda orang buruk. Wal qarinu bil muqarani yaqtadi. Al mar'u ala dini khalilihi. Seseorang sesuai dengan agama siapa teman dekatnya. Kalau teman dekatnya orang baik, dia orang baik. Kalau dia bisa berteman dekat dengan orang buruk, maka dia orang buruk. Ana tidak berbicara kalau mereka datang dan kita tidak sahabatan dekat. Dia datang mengambil manfaat dan pulang. Walau masih berbuat maksiat. Hatta Fir'aun datang nasihati. Tapi jangan jadikan Fir'aun teman dekat. Sekarang kita bangga nih, bangga. Saya berteman dekat dengan Fulan. Fulan terkenal se-Indonesia pelaku maksiat. Apa yang Anda katakan kepada orang ketika saya dekat dengan Fulan? Anda hanya mengatakan kepada orang, saya ini suka maksiat seperti kawan saya. Memang Anda tidak mengatakan itu. Tapi orang yang mengerti, melihat, akan melihat itu dari dirimu. Karena orang yang melihat dengan Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, sudah dikatakan bahwa sahabat mengikuti agama sahabatnya. Harusnya Anda malu mengatakan sahabat dekat saya selebriti. Anda malu mengatakan itu. Maksudnya selebriti yang masih berbuat maksiat dan rajin berbuat maksiat. Mohon maaf wahai selebriti, mohon maaf ya. Nggak ada maksud apapun dari kalimat ini. Makanya dari tadi Anda katakan, tolong jangan direkam. Karena akan dipotong-potong. Ada yang tidak layak untuk konsumsi publik. Semoga antum semua yang ada di tempat ini orang-orang amanah. Seperti itu. Jadi berdakwah itu bukan mencari pengikut. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah, pengikutnya hanya 40. Dalam riwayat lain 18. 950 tahun berdakwah. Tetapi Nabi Nuh adalah salah satu di antara 5 manusia paling sukses dalam berdakwah. Siapa 5 itu? Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. 5 lelaki paling sukses dalam berdakwah. Di antaranya Nabi Nuh, pengikutnya hanya 40. Kalau kesuksesan dakwah adalah mengikut kepada jumlah yang ikut, harusnya daripada Nabi Nuh. Antum di sini berapa orang? 400 orang. Ana lebih sukses berdakwah dibanding Nabi Nuh. Tapi tidak, saudaraku. Nabi Nuh adalah Nabi Nuh. Saya adalah saya. Bisa dimengerti? Jadi jangan pernah euforia jumlah jamaah. Oleh karena itu, kajian-kajian rutin lebih penting daripada daurah 1 hari selesai. Kenapa? Kajian-kajian rutin membentuk manusia berkualitas. Dan semua ulama-ulama ternama dunia jebolan kajian-kajian rutin. Bukan kajian tablik, mereka alumni kajian-kajian rutin yang disebut dengan halaqah, bukan alumni tablik akbar. Dan ustadz-ustadz mumpuni yang antum kenal, alumni halaqah, bukan alumni tablik akbar. Kenapa? Karena yang satu mendidik kualitas, yang satu lebih kepada kuantitas, yang kualitas lebih penting. Berikutnya, jangan pernah terpecah-pecah oleh nama. Karena nama hanyalah sarana
Sementara tujuan utama adalah dakwah. Tujuannya adalah dakwah. Namun si A berdakwah, bikin yayasan, supaya bisa buat sekolah. Karena kalau dia tidak buat yayasan, sekolahnya tidak bisa berdiri. Dia buat lagi nama lain untuk buat tahfiz Quran. Yang lainnya buat nama lain untuk nama majelis taklim. Itu hanya sarana, karena tanpa nama itu juga nggak mungkin. Saya dirikan pesantren tanpa nama, saya dirikan TV tanpa nama, saya dirikan radio tanpa nama, saya dirikan yayasan tanpa nama, nggak mungkin. Yayasan harus ada nama. Namun ketahuilah, bukan nama itu yang mau kita cari. Kita ingin berdakwah. Maka jangan sampai kita berjuang untuk nama itu. Jangan kita membela nama itu. Jangan kita terpecah karena nama itu. Demi Allah, penguasa langit dan bumi, Rabbul Alamin, kalau untuk bisa berdakwah, harus kita campakkan semua nama, kita siap untuk itu. Karena nama itu hanya sarana. Nama itu hanya kebutuhan sesaat. Nama itu hanya jembatan untuk bisa berdakwah. Jangan kita bermasalah di jembatannya. Sudah terlihat sekarang ini adanya yang membela-bela nama. Sudah terlihat yang membela-bela nama. Jangan akhi, jangan. Nama itu tak ada apa-apanya. Kalau boleh saya mengatakan, nama itu adalah virus yang kita butuhkan untuk berdakwah. Karena kalau virus itu tidak ada, kita tidak dapat izin untuk berdakwah. Oleh karena itu, lemahkan virus itu supaya dia tidak memberikan kita penyakit. Ketika dia menguat, kita pun sakit. Atau saya mengatakan, jadikan nama-nama itu sampah di mata Anda. Tapi tanpa sampah itu, Anda tidak bisa berbuat. Kalau sampah itu Anda tidak punya, Anda tidak bisa membuat sekolah. Kalau sampah itu Anda tidak punya, Anda tidak bisa mendirikan tahfiz Al-Quran. Maka, akankah hancur tujuan utama disebabkan virus itu? Disebabkan sampah itu? Hal yang sama sebut persaudaraan. Karena persaudaraan, orang itu saudara saya, orang itu saudara saya, si fulan saudara saya, si fulan saudara saya. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam agama Islam, itu tujuan utama. Alangkah seringnya sekarang pecah persaudaraan gara-gara nama. Padahal nama hanya sarana, tujuan utama persaudaraan. Kita ini yang terbentuk sekarang ini di majelis ini, kita semua sama. Kita satu, kita bersaudara. Kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita ingin berjalan di atas manhajnya salaf. Kita sama. Namun ketika kita beraksi, si A pakai nama A, si B pakai nama B, si C pakai nama C, untuk aksi-aksinya semua kita sama. Semua kita saudara. Semua kita satu kesatuan.
yang saling mengokohkan satu sama lainnya, seperti yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kalbun, al-mu'minu lil mu'min kalbunyan. Mumin yang satu dengan mumin yang lain bagaikan satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, satu dan yang lainnya saling mengokohkan. Berbedanya letak kita, satu di konsen, satu di pintu, satu di plafon, satu di bawah diinjak-injak, satu menjadi toilet. Itu adalah satu kesatuan yang membentuk satu rumah. Jangan plafon mengatakan, saya tinggi, saya nggak mau berteman dengan lantai. Sehingga plafon berpisah dari lantai. Rumah mana itu? Rumah apa itu? Jangan daun pintu berkata, saya nggak butuh konsen. Saya mau berdiri sendiri tanpa konsen. Daun pintu yang mana berdiri tanpa konsen, coba? Maka keragaman kita yang ada sekarang membentuk satu kesatuan utuh bernama persaudaraan di atas agama Islam. Dan jangan gara-gara nama itu, persaudaraan Anda kemudian Anda hancurkan. Sungguh Anda tidak mengerti agama Allah. Kalau ini yang Anda lakukan. Tahu apa arti saudara? Persaudaraan di atas agama Islam. Apa tahu arti saudara? Ukhuwah Islamnya itu apa artinya? Artinya adalah memang dia tidak lahir dari ayah dan ibu yang sama dengan saya. Namun dia saudara saya bagaikan orang yang terlahir dari ayah dan ibu yang sama. Itulah arti persaudaraan Islam. Akhun dalam agama Islam artinya saudara kandung. Namun Islam mencampakkan saudara kandung karena darah dan menyatukan saudara karena iman. Ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, persaudaraan karena iman, persaudaraan karena Islam. Itu artinya dia orang Sulawesi, saya orang Betawi, dia orang Aceh, saya orang Papua, namun dia bagaikan saudaraku yang lahir dari ayah dan ibu yang sama. Karena saya dan dia sama-sama saudara seiman. Itu arti saudara. Sudahkah kita lakukan ini kepada saudara-saudara kita? Sudahkah kita memandang saudara kita seiman bagaikan abang yang terlahir dari ayah dan ibu yang sama? Sudahkah kita memandang saudari kita seiman bagaikan kakak kita yang lahir dari ayah dan ibu yang sama? Kalau belum, berarti kita belum mengerti apa itu saudara. Namun kalau sudah terbentuk persaudaraan seperti persaudaraan yang tadi saya katakan, lihat para sahabat rela meninggal demi membela saudaranya. Maka orang yang mencampakkan persaudaraan karena nama, benar-benar orang yang tidak mengerti apa itu agama. Maka mari kita introspeksi diri. Apakah kita akan bersaudara atau bernama? Kalau kita ingin bersaudara, berarti nama tidak boleh menjadi jurang pemisah. Nama saya ada di yayasan A. Kalau yayasan B butuh saya, siap. Itu saudara saya. Yayasan X butuh saya siap. Karena itu saudara saya. Walaupun nama saya terdaftar di yayasan A. Saya terdaftar di yayasan X. Namun saya ada waktu dan saudara saya di yayasan M minta bantuan. Saya lakukan. Itu saudara saya juga. Saya dan dia adalah sama. Cuma nama saya tercatut di yayasan ini. Di sana tidak tercatut. Hanya itu saja bedanya. Namun kalau Anda mengatakan, saya yayasan X, Anda L, kita beda. Ini orang yang tidak mengerti apa itu persaudaraan. Dan orang yang tidak mengerti apa itu sarana. Akhirnya memperjuangkan nama, baik nama yayasan, nama sekolah, nama perkumpulan,
nama apapun nama itu. Yang benar adalah orang yang tak pernah peduli apa itu nama, dan tak pernah menakar dengan nama. Oleh karena itu, hati-hati dengan baju seragam. Karena sering baju seragam itu menarik kita kepada nama. Tempatkan dia di tempat yang benar, jangan berlebihan. Saya adalah Asil, saya adalah Roja, saya adalah MGI, saya adalah Insan TV, saya adalah apa lagi? Hijrah TV, saya adalah Surau TV, saya adalah Rosyad TV. Kenapa? Ya, itu saudara saya semua. Cuman nama saya tercatut di sini. Paham? Kalau kemudian ada perseteruan antar nama TV ini dan tidak bisa diselesaikan kecuali semua nama harus hilang, siap. Dari sekarang siap. Hilangkan semua nama. Hilangkan Roja, hilangkan Asil, hilangkan Rosyad, hilangkan Surau, hilangkan MGI, hilangkan Iman TV, hilangkan semuanya. Untuk apa sarana itu kalau kita justru hilang dari agama kita yang bernama saudara? Ya akhi, saudaramu lebih mahal. Saudaramu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Anda harus paham itu. Saudara Anda itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Seorang mukmin yang ikhlas, kalau disuruh dia memilih antara dunia dan seisinya dan kehilangan saudaranya, dia akan memilih saudaranya dan biarlah kehilangan dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya hanya berakhir dengan kematian. Dan persaudaraan bersambung sampai ke surga. Allah berfirman, ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka bersaudara. Dan mereka di dipan-dipan itu saling berhadap-hadapan. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua manusia akan bertengkar kecuali orang yang bersaudara di atas ketakwaan. Dan mereka akan bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah saudara. Jangan Anda kehilangan saudara karena nama. Maka untuk menjaga persaudaraan itu, Anda harus menjaga sikap. Supaya persaudaraan itu terjaga. Dan persaudaraan itu tidak hilang. Karena yang Anda inginkan persaudaraan di atas agama. Mengamalkan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaikum. Kaum mukmin itu bersaudara. Perbaiki persaudaraan kalian. Allah menyuruh kita bersaudara. Dan Allah tidak menyuruh kita membuka yayasan. Allah menyuruh kita bersaudara. Allah tidak menyuruh kita membuka TV. Allah menyuruh kita bersaudara. Allah tidak menyuruh kita membuka pesantren. Maka jangan nama-nama itu memecah belah persaudaraan kita. Poin berikutnya. Masih berhubungan dengan saudara. Yaitu, kita harus menolong saudara kita.
ketika mereka membutuhkan pertolongan. Kita harus menolong saudara kita ketika saudara kita membutuhkan apa? Pertolongan. Kita harus membantu saudara kita ketika saudara kita membutuhkan bantuan. Maka kalau kita benar-benar saudaranya, kita ingin menolongnya ketika dia membutuhkan pertolongan itu, walau tak meminta pertolongan itu dari kita. Maka konsep hidup seorang muslim bersama saudaranya ingin selalu menolong saudaranya. Dan ketahuilah, menolong saudara itu terbagi dua. Menolong yang pertama adalah menolong saudara kita di saat mereka dizolimi. Yang kedua, menolong saudara kita di saat mereka menzolimi. Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu di saat mereka berbuat zalim atau di saat mereka dizolimi. Para sahabat berkata, hada nansuruhu mazluma fa kaifa nansuruhu zalima. Kami mengerti kalau menolong saudara di saat dia dizolimi. Lalu bagaimana memahami menolong saudara di saat dia menzolimi? Kata Nabi, ta'khudhu fawqa yadayhi. Engkau halangi dia untuk tidak berbuat zalim. Engkau halangi dia supaya dia tidak melanjutkan perbuatan zalim itu dan berhenti dari perbuatan zalim itu. Maka kedua-duanya adalah menolong saudara. Dizolimi, kita bantu dia dengan tenaga kita supaya dia mendapatkan haknya yang dirampas dengan cara zalim oleh orang lain. Ketika dia menzolimi, kita bantu dia, kita tolong dia agar dia berhenti, dan kita ambil barang yang dia zolimi untuk kita kembalikan kepada orang yang dia zolimi. Itu dia menolong saudara. Dan alangkah banyaknya orang yang tidak mengerti ketika orang itu berbuat salah, lalu kita nasihati supaya dia berhenti melakukan kesalahan itu. Dia mengira kita tidak menolong dia. Justru kita lakukan itu untuk menolong dia. Paham maksudnya? Dia berbuat salah nih. Jelas salahnya. Jelas salahnya. Lalu kita nasihati, kita usahakan dia paham bahwa dia itu salah. Agar dia berhenti melakukan kesalahan itu. Syaitan datang kepada orang tersebut yang menzolimi itu dan kita nasihati untuk tidak menzolimi. Saudaramu benci kepadamu, karena itu dia kemudian menasihati engkau. Dia sedang benci kepadamu, jauhi dia. Salah. Orang yang datang kepada kita menasihati kita ketika kita salah, itulah orang yang sayang kepada kita. Kenapa? Sayang kepada kita karena dia peduli kita. Karena dia peduli kita, dia tidak suka melihat kita salah. Karena dia ingin kita benar. Apalagi kasih sayang kalau bukan itu, coba. Orang yang benci kepadamu tak peduli kepada dirimu. Mau hancur sana sendiri, aku nggak peduli. Itu dia orang yang benci. Tapi orang yang masih memperhatikan dirimu, memperhatikan gerak-gerikmu, dan engkau salah dia nasihati, itu orang yang sayang kepadamu. Jangan datang setan kepadamu dan berkata, orang itu lagi benci, jauhi dia.
Justru jauhi orang yang tidak mau menasihatimu ketika engkau salah, atau orang yang justru mendukungmu walau salah. Poin berikutnya. Kalau ingin berkelompok, membentuk yayasan, dan lain-lain, membentuk nama, bekerja satu tim, ketahuilah saudaraku, saudariku, hendaklah Anda memilih orang yang bekerja sama denganmu dalam satu tim itu adalah orang yang sehati denganmu. Berusahalah memilih orang-orang yang sehati denganmu. Karena persatuan ada dua. Persatuan jasmani dan persatuan hati. Yang harus dicari, yang harus diwujudkan, yang harus dilaksanakan, yang harus diamalkan, yang harus diraih dan digapai, persatuan hati, bukan persatuan jasmani. Ketika seseorang menyatukan jasmani, ternyata hatinya berpecah belah, Allah mengatakan mereka tidak berakal. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 14. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Engkau mengira mereka satu kesatuan, padahal hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena mereka kaum yang tidak berakal. Saya ulangi. Engkau mengira mereka satu kesatuan, padahal hati mereka pecah. Yang demikian itu karena mereka tidak berakal. Kalau Anda bersatu hanya jasad, hati tidak bersatu, Andalah orang yang Allah katakan tidak berakal. Walau Anda adalah kumpulan para doktor dan dokter. Yang mengklaim tidak berakal bukan saya. Yang mengklaim tidak berakal Allah. Maukah kita dimasukkan oleh Allah dalam kelompok orang yang tidak berakal? Kapan? Ketika kita tahu saya dan dia hati tidak cocok, tapi tetap menjaga kesatuan jasad. Oleh karena itu orang beriman saudara orang yang beriman. Orang muslim saudaranya orang muslim. Takkan orang muslim saudaranya orang fasik. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Sama-sama muslim bisa bersatu. Kenapa? Sama-sama muslim, sama-sama Islam, sama-sama mengamalkan Islam, sama-sama mengamalkan sunnah, sama-sama mengamalkan wahyu, sama-sama mengamalkan Al-Quran dan hadis. Bersatu. Namun yang satu muslim, yang satu fasik, bagaimana akan bersatu? Yang satu mengamalkan sunnah, yang satu mengamalkan bid'ah, bagaimana bisa bekerja sama? Maka kalau ingin membuat satu kesatuan, yang harus dijaga sebelum jasmani itu bersatu adalah persatuan hati. Jangan keroposkan persatuan hati, namun persatuan jasad kuat. Namun perkuatlah persatuan hati. Walaupun jasad jarang ketemu. Walaupun jasad jarang bersalaman dan berangkulan, tapi hati sangat dekat. Tetanggamu yang kamarmu dan kamarnya hanya terbatas dinding adalah orang yang jauh darimu. Kalau engkau benci dia, berarti tak ada guna dekat dinding kalau hati berjauhan. Dan saudaramu yang lain benua,
lain bangsa adalah orang yang sangat dekat denganmu, padahal antara dirimu dan diri dia 8.000 kilometer. Taulah kita yang mana yang dekat, yang mana yang jauh. Maka dekatkanlah diri dengan saudara kita sedekat-dekatnya. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan hati. Utamakan itu lebih daripada dekatnya jasmani. Kalau dekatnya jasmani akan membuat hati pecah, jangan sering-sering ketemu. Tapi kalau dekatnya jasmani akan memperkuat, mempererat kedekatan hati, lanjutkan kedekatan itu. Berikutnya, berhati-hati orang yang ingin berdakwah dan melakukan aksi dakwah beriringan, berdampingan dengan bisnis. Karena dakwah dan bisnis memiliki orientasi yang berbeda. Dan butuh orang-orang super kuat untuk berada di areal bisnis dan dakwah dan bisa menyatukan antara keduanya dengan jalan yang diridhoi Allah. Namun ketika tidak kuat, maka sering sekali orientasi dakwah dan orientasi bisnis tak bisa disatukan. Salah satu harus menjadi korban dan salah satu harus dimenangkan. Dan yang paling sering terjadi, kalau itu sudah seperti itu, orientasi bisnislah yang ke depan, orientasi dakwah ditaruh di belakang. Orientasi dakwah apa? Orientasi dakwah perjuangan. Orientasi dakwah pengorbanan. Kita korbankan waktu kita korbankan harta kita korbankan ilmu kita korbankan jauh dari keluarga kita. Itulah dakwah. Sementara orientasi bisnis keuntungan, profit oriented. Butuh orang yang sangat kuat ketika bergandengan antara dakwah dan bisnis, dia tidak terpengaruh oleh satu dilakukan, satu dibuang. Dia bisa menyatukan dua-duanya. Dan itu tidak sembarangan orang yang bisa mengambil posisi itu. Mayoritas orang mengorbankan salah satu di antara yang dua. Dan ketika salah satu harus dikorbankan, sering sekali orientasi dakwah kalah oleh orientasi bisnis. Ini bukanlah sesuatu yang bisa antum pegang dengan mengatakan semua orang yang menggandengkan antara dakwah dan bisnis semuanya salah. Tidak. Antum tidak boleh su'udzon. Itu tidak perlu lagi kita bahas. Tadi sudah dibahas panjang lebar oleh Ustaz Syafiq. Antum tidak tahu. Dia menggabungkan antara dakwah dan bisnis. Antum tidak tahu. Ya sudah, mudah-mudahan dia, saudaraku, adalah orang yang kuat. Bisa menyatukan tanpa harus ada yang dikorbankan. Dan kita doakan dia semoga dia kuat dan tidak mengabaikan aspek-aspek dakwah karena aspek-aspek bisnis. Semoga dia justru mau biarlah rugi asal dakwah tetap berjalan. Tetapi ingin berdakwah, ingin berbisnis, tetapi tidak pernah mau mengambil aksi rugi. Biarlah dakwah tak jadi asal tak rugi. Nah, itu sudah mengorbankan orientasi apa? Dakwah. Bisnis dunia, dakwah akhirat. Orang yang mendahulukan orientasi bisnis daripada urusan dakwah, afwan, telah mendahulukan dunia dibanding akhirat. Telah mendahulukan dunia dibanding akhirat. Berlaku kepadanya firman Allah di dalam Al-Quran yang kita hafal, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia.
Jangan kita hanya bisa hafal ayat ini dan baca ayat ini dan simak ayat ini, tak tahu maknanya, tak diamalkan. Ketika akhirat dan dunia bersatu, dahulukan akhirat. Prioritaskan akhirat. Dunia ngikut nggak masalah. Tetapi ketika antum prioritaskan dunia, akhirat nggak bakalan bisa ikut. Namun orang yang mendahulukan akhirat, tak masalah kalau kemudian dia mendapatkan dunia. Namun dia tidak pernah mengorbankan akhirat dengan tujuan dunia. Dia rela untuk rugi dunia, yang penting untung akhirat. Sekali lagi, butuh orang kuat. Kalau tidak kuat-kuat, jangan masuk di kancah super berat ini. Berikutnya, ketika sudah terjadi fitnah dan sudah mulai terjadi pembicaraan-pembicaraan yang dia adalah persengketaan, fitnah, yang satu terdengar menuding yang satu terdengar membela diri, bahkan kemudian menuding yang dua. Si A sudah mulai tidak percaya kepada si B sudah mulai tidak percaya kepada si C, dan semacamnya, itulah artinya fitnah sedang terjadi. Ketika fitnah sedang terjadi, saudaraku, saudariku, obatnya adalah tutup mulut. Obatnya adalah tutup mulut. Ambil bibirmu, jahit. Supaya dia tidak bisa bergerak lagi mengeluarkan kata-kata yang justru memberikan sesuatu kepada fitnah, membuat fitnah lebih luas, lebih lebar, lebih membara, lebih segala-galanya. Anda mungkin diajak oleh syaitan membela kebenaran. Saya membela yang benar, saya tahu yang benar, si A yang benar, bukan si B. Itu hanya tipuan iblis supaya Anda buka suara. Ketika Anda buka suara, iblis tepuk tangan. Kamu telah memberikan bensin kepada kobaran api. Maka ketika dirimu terkena fitnah, difitnah orang, padahal engkau tidak berbuat, fikir-fikir untuk berbicara. Belum tentu Anda berbicara membela diri, membuat fitnah itu padam. Kita sudah punya beberapa pengalaman, berbicara membela diri, fitnahnya makin besar. Maka obat fitnah adalah diam. Dan ini yang paling sulit kita lakukan di zaman sekarang. Diam ketika ada problematika kita ketahui antara si A dan si B. Justru zaman kita zaman kepo. Ada apa ya? Kenapa ya? Kenapa begitu ya? Lalu itu gimana? Dia bagaimana? Setelah Anda tahu segunung bagaimana jawabannya, Anda bisa apa setelah itu? Bisa menyatukan mereka? Silakan. Bisa menjembatan untuk islah saudaramu dan saudarimu, saudarimu dan saudarimu, silakan. Silakan masuk ke dalam kancah jawaban bagaimana dengan tujuan islah bainan nas. Memperbaiki hubungan sesama. Tapi kalau hanya bertanya bagaimana, mendengarkan jawaban dan selesai, maka dirimu adalah orang yang mempertajam permusuhan. Menyalakan kobaran api permusuhan semakin dahsyat. Dan janganlah menjadi orang yang menyiramkan bensin kepada kobaran api. Kata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tidak ada di permukaan bumi ini sesuatu yang lebih pantas untuk dipenjara lama. Lamakan dia di penjara. Perpanjang waktu penjaranya
Tidak ada yang lebih pantas untuk itu lebih daripada lisan. Jadi kita dituntut untuk memenjarakan lisan kita banyak-banyak. Memperpanjang masa tahanan lisan. Bukan memerdekakan lisan untuk bicara A, bicara B, bicara C, bicara C. Pembicaraan yang tidak ada setelah itu efek untuk perbaikan antar dua orang berseteru, dua yayasan berseteru, dua sekolah berseteru, dua individu berseteru, bahkan dua suami istri yang berseteru. Yang ada hanyalah ghibah semakin banyak, hati semakin sakit, dosa semakin banyak, suudzon semakin banyak. Untuk apa kita hidup? Untuk memperbanyak semua yang tadi saya sebut. Kita hidup bukan untuk itu. Allah tidak hidupkan kita untuk itu. Justru Allah hidupkan kita untuk memperbanyak husnudzon. Untuk memadamkan perpecahan. Untuk membumi hanguskan pertengkaran. Untuk memperbanyak pahala bukan dosa. Ana rasa kaedah-kaedah penting sudah Ana sampaikan, walaupun masih ada kaedah-kaedah lainnya. Namun kaedah-kaedah inilah yang sangat teramat urgent untuk disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dengan penuh harapan kita mengerti kaedah-kaedah ini, sebenar-benar mengerti, dan kita praktekkan kaedah-kaedah ini sebenar-benar praktek, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ilmu yang benar tentang berdakwah dan beramal benar dalam berdakwah. Kalau ada kesalahan dalam berdakwah, maka kesalahan itu salah satu dari dua poin, tak ada yang ketiga. Kalau ada kesalahan kita dalam berdakwah, maka kesalahan itu lahir dari salah satu di antara dua poin. Atau dari dua poin, tak ada poin yang ketiga. Tinggal saja lagi nanti ketahui kesalahan ini masuk poin 1 atau masuk poin 2. Atau kesalahan ini dua-duanya ada. Poin 1 dapat, poin 2 dapat. Poin ketiga tidak akan ada. Kalau kita sudah tahu itu, berarti kita kesalahannya ada pada poin 1, benahi poin 1. Kesalahan ada pada poin 2, benahi poin 2. Kesalahan ada di kedua poinnya, benahi kedua poinnya. Apa itu? Kesalahan terjadi disebabkan dua poin. Poin pertama, salah dalam niat. Poin yang kedua, salah dalam melaksanakan. Tanda kurung, amal, mengamalkan. Apapun kesalahan antum, apapun kesalahan manusia di permukaan bumi, larinya hanya kedua poin ini, tak ada poin yang ketiga. Imma salah dalam niat, karena tujuannya bukan lillahi ta'ala, mencari keuntungan pribadi, menjual dakwah demi bisnis kan keuntungan, ingin nama, popularitas, ingin besar-besaran, ingin banyak-banyakan, ingin dipuji orang, ingin dikenal ustadz, ingin dianggap dekat dengan ustadz, ingin dianggap dekat dengan syekh, ingin yayasannya disanjung-sanjung orang, masjidnya dipuji-puji orang, pekerjaannya dielu-elukan orang. Ini semua salah dalam niat. Niatnya tidak lillahi ta'ala. Semua niat yang tidak lillahi ta'ala masuk dalam poin ini. Kalau dia tidak salah dalam niat, niatnya sudah benar. Dia betul-betul berjuang lillahi ta'ala. Dia tidak ada keinginan mencari nama, membesarkan yayasan, nama yayasan, membesarkan nama TV dan seluruh
jaringan-jaringan yang membuat dia keluar dari jebakan-jebakan yang membuat dia keluar dari keikhlasan, dia sudah selamat. Benar-benar lillahi ta'ala saudara kita itu. Berarti selamat di poin yang pertama. Seleksi poin yang kedua. Apakah dalam mengamalkannya sudah benar? Apakah dalam menjalankan itu sudah benar? Boleh jadi niatnya benar, mengamalkannya salah. Contoh, uang yayasan dipinjam pribadi. Itu uang yayasan milik umat. Anda pinjam sebentar untuk kebutuhan pribadi, perbaiki mobil, harga perbaikan mobil 3 juta. Pinjam sebentar uang yayasan untuk bengkel mobil saya ketua yayasan. Hai ketua yayasan, itu uang umat. Kamu minta izin ke siapa pakai uang itu untuk mobilmu? Ya, saya kan ketuanya. Iya, kamu ketuanya. Uang bukan uang kamu. Pemilik uang itu umat, bukan dirimu. Lalu Anda ambil untuk kebutuhan pribadi. Niatnya tidak salah, bukan ingin ngambil uang. Minjam sebentar, setelah gajian saya ganti. Ada niat yang salah? Nggak ada niat yang salah. Kemudian iblis datang kepadanya, Anda berhak pinjam sebentar, Anda kan ketua, hari-hari Anda untuk ngurus yayasan. Anda sudah banyak berkorban untuk yayasan, Anda keluar uang juga lebih daripada 10 juta untuk yayasan. Minjam sebentar 3 juta hanya 2 minggu, apa salahnya? Itu godaan iblis. Kenapa? Karena uang bukan uang engkau. Engkau sebagai ketua yayasan bukan berarti pemilik uang itu. Itu uang umat. Kalau mau dipakai 3 juta, hubungi, telepon semua yang infak 3 juta itu, ada 50 orang, telepon ke 50-50-nya. Pinjam dulu ya sebentar. Semuanya 50 itu mengatakan oke, boleh Anda ambil 3 juta itu untuk biaya bengkel. Saya ganti 2 minggu lagi. Paham? Jangan kemudian uang umat dibelanjakan pribadi. Minta izinnya kepada siapa? Ini tidak salah dalam niat, tapi salah dalam amal. Salah dalam pelaksanaan. Makanya, wahai para ketua, kalau Anda tidak ingin fitnah ini menyebar kepadamu, jangan pernah pegang uang. Biarkan yang pegang uang yayasan orang itu Anda tidak tahu. Anda hanya menerima tulisan laporan. Dan Anda cross check, ini kemana perginya? Kemana perginya? Uang itu tidak pernah ada di kantongmu, apalagi di rekeningmu. Insya Allah selamat. Anda selamat, bendahara belum tentu selamat. Tugas Anda sebagai ketua, monitoring tuh bendaharanya. Bila perlu Anda, bendahara tidak boleh mengeluarkan uang tanpa tanda tanganmu. Supaya bendahara juga Anda selamatkan dari berbuat zalim, minjam uang walau sebentar. Kalau memang hanya 2 minggu, kenapa tidak pinjam uang teman? 1 orang. Kalau dia tahu Anda orang jujur, hanya pinjam 3 juta, 2 minggu lagi dikembalikan. Dia tahu Anda orang jujur, dia kasih 5 juta. Kenapa? Mudah bagi orang yang punya uang memberikan pinjaman kepada orang yang jujur. Lalu kenapa harus ngambil dana yayasan? Yang itu uang umat. Karena cara mudah, tinggal ambil. Apalagi di brankas barang itu letaknya, tinggal ambil, belanjakan. Ya, kalau 2 minggu lagi antum bisa balikkan. Kalau antum tidak bisa balikkan seumur hidup. Karena angka 3 juta yang saya katakan tadi bisa berubah menjadi 30 juta, bisa berubah menjadi 300 juta, bisa berubah menjadi 500 juta, bisa berubah menjadi 750 juta, dan sudah sampai kepada kita berita ada uang yayasan dipakai pribadi, dipinjam 750 juta. Iya, kalau Anda bisa kembalikan.
Bagaimana kalau Anda tidak bisa kembalikan kepada siapa Anda minta keridhaan supaya dirimu selamat dari pertanggungjawaban akhirat? Kalau hanya uang satu orang 300 juta, Anda datang kepadanya melas-melas, mohon maaf, saya coba usahakan semaksimal mungkin. Mungkin dia bisa mengatakan, sudahlah jangan pikirkan, saya ikhlaskan. Gampang kan? Gampang, tapi uang yayasan tidak seperti itu. Memang di dunia Anda tidak dituntut, orang tidak tahu Anda membelanjakannya untuk kepentingan pribadi. Anda bisa membuat catatan-catatan yang berbeda, sehingga orang tahu bahwa itu dilaksanakan secara tertulis kepada jalan yang benar. Tapi Allah melihatmu, dan Allah akan menuntutmu di akhirat. Pertanggungjawaban kepada siapa yang Anda takuti, kepada manusia atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka yang ditakuti itu adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kalau saya disuruh ngomong lagi, habis waktu kita nanti. Kita tanya jawab aja udah. Silakan dengan pertanyaan, semoga saya ada jawaban, dan semoga pertemuan kita ini tidak berakhir di sini. Semoga memberikan sesuatu yang bermanfaat, terutama bagi sang pembicara, bagi yang berbicara. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita saudara sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Syukran Ustaz Jazakallah khair atas penyampaian kaidah-kaidah yang telah saya sampaikan. Dan mohon izin Ustaz, pertanyaan pertama dari akhwat. Ustadz, mohon nasihatnya untuk kami para akhwat untuk bisa membagi waktu dalam mengkoordinir dakwah, namun juga agar tidak mengganggu kewajiban kami sebagai istri dan ibu, sehingga keduanya bisa berjalan dengan baik. Mohon nasihatnya Ustadz. Ketahui dulu mana yang wajib, mana yang sunnat. Ketahui dulu kaidah penting mana yang wajib, mana yang sunnat. Yang wajib adalah ngurus suami, ngurus anak-anak di dalam rumah. Itu yang wajib. Yang sunatnya apa? Menjadi ketua pengajian. Allah tidak pernah mewajibkan kita menjadi ketua pengajian. Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk ngurus pengajian. Yang wajib Allah wajibkan adalah ngurus anak-anak dan ngurus apa? Suami. Itu penting dulu. Tegakkan dulu kaidahnya di kaidah yang benar. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya fokus kita ngerjakan yang wajib. Setelah yang wajib terkerjakan, kita izin ke suami, Mas, saya ingin ke Masjid A karena ada pengajian, saya termasuk sekretarisnya. Si Mas bilang, silahkan duhai kekasihku. Itu dia. Baru kemudian dia sebagai seorang istri berangkat ke pengajian. Jangan kemudian dia berangkat pengajian, suaminya pulang kerja, nasi dan lauk belum ada. Kemudian suami telepon, dia bilang, Mas kan bisa singgah di restoran sederhana. Udah singgah sana. Saya lagi sibuk ngurus umat. Hei, umat mana? Umat itu sunnah, suami mau wajib. Anda orang yang berilmu, mendahulukan yang sunnah dibanding yang wajib. Siapa ustadzmu? Siapa ustadzmu yang mengajarkan lebih dahulukan yang sunnah dibanding yang wajib? Kayaknya kamu salah dengar waktu pengajian, atau memang ustadzmu juga orang salah gitu loh. Dan seluruh yang saya tahu, seluruh ustadz ahlus sunnah menyuruh mendahulukan yang wajib. Tak ada satupun ustadz kita yang menyuruh mendahulukan yang sunnah. Atau ketika pengajian antum ngantuk-ngantuk, perbanyak yang sunat, perbanyak yang sunat. Oh iya banyak ya, lupa yang wajib. Pas ngomong wajibnya itu ketiduran gitu loh. Maka harus tahu kaidah dulu. Kaidah wajib dan sunat harus duduk, harus benar. Ketika benar kaidah wajib dan sunat, tahulah kita yang mana yang dikorbankan untuk yang lebih penting, yang mana yang dikesampingkan untuk yang lebih utama.
Sekarang sudah mulai nih, rajin nih, ibu-ibu ngurus majelis taklim. Majelis taklimnya jam 8 sampai jam 10. Alhamdulillah, Masya Allah. Pulang-pulang jam 6 sore. Kok bisa majelis taklim usai jam 10, pulang jam 6 sore? Iya, kita nongkrong di mall makan-makan. Ada nggak? Itu artinya syaitan sudah mulai menarik kita kepada sesuatu yang bukan majelis taklim. Dan syaitan tidak bisa menarik kita langsung ke mall. Ayo nongkrong di mall. Wah, saya udah tinggalkan nongkrong-nongkrong di mall. Itu zaman bahela. Sekarang saya udah mengurus pengajian. Tuh. Tapi syaitan mahir. Urus pengajian dulu, baru nongkrong. Ternyata ngurus pengajiannya 2 jam, nongkrongnya 6 jam. Akhirnya nongkrong juga. Syaitan kadang mengajak manusia berbuat maksiat diawali dengan berbuat ibadah. Awas, hati-hati. Syaitan itu makhluk paling pintar menipu. Keahlian Anda, kecerdasan Anda, pengalaman Anda, tidak ada apa-apanya kalau sudah dibandingkan dengan mahirnya iblis dan syaitan. Hanya satu yang membuat syaitan bingung ketika Anda sami'na wa ata'na kepada Al-Quran dan hadis. Itu membuat syaitan bingung untuk membuat engkau tersesat dari jalan yang benar. Maka sami'na wa ata'na kepada Al-Quran dan hadis agar syaitan bingung. Ini orang mau digoda bagaimana lagi? Wallahu a'lam. Selanjutnya pertanyaan dari Ahwat. Ustadz, mohon nasihatnya. Kami dari salah satu majelis taklim dan posisi Ana diamanahkan menjadi ketua sudah hampir 8 tahun Ustadz. Ana sudah berkali-kali mengajukan permohonan mengundurkan diri agar ada yang lebih muda dan lebih kreatif. Namun semua pengurus menolak dan bahkan pernah ada pembicaraan dari salah satu pengurus kalau MT ini tidak ada Ana, maka mereka teman-teman tidak mau melanjutkan Ustadz. Nah, Ana sangat sedih terkait hal ini, tapi Ana juga di sisi lain tidak mau dakwah sunnah ini berhenti di komplek kami, sehingga Ana masih terus menerima amanah ini. Pertanyaannya Ustadz, apakah Ana berdosa Ustadz? Seolah-olah Ana tidak mau memberikan kesempatan untuk memimpin majelis taklim ini kepada pengurus yang lain Ustadz. Wah, ini bicara 4 mata ini. Nggak selesai sekarang ini. Karena banyak faktor yang harus dibicarakan. Apakah benar bahwa kalau dia mundur, nggak akan ada yang menggantikannya sebagai ketua? Nggak ada seorang pun sebanyak itu. Anggota yayasan sebanyak itu. Anggota pengajian, nggak ada seorang pun yang berbakat menggantikan beliau ini. Anak kurang percaya. Anak kurang percaya. Masa sih? Sebanyak itu yang hadir hanya satu-satunya emas bernama dirimu? Yang lain semua perunggu dan perak? Nggak ada emas-emas lain? Ada lah insya Allah emas. Tinggal dicari aja. Dan kalau seandainya emas, dirimu adalah emas dan mundur, semua orang akan hancur menjadi kantong plastik? Enggak lah. Nggak seberat itu. Cuman Anda ketika memberikan pertanyaan terlalu membesar-besarkan. Menurut Ana ya, bisa jadi pandangan Anda tentang pertanyaan itu salah. Oleh karena itu Ana katakan Ana nggak bisa jawab itu sekarang ini, karena Ana butuh bukti otentik. Kalau bukti otentik ditemukan, baru kita bisa mengarahkan jawaban yang benar seperti ini. Wallahu a'lam. Mohon maaf nggak saya jawab. Nah, baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Ikhwan. Ustadz, bagaimanakah jika di suatu tempat yang belum mengenal sunnah, kami berkesempatan untuk bisa memulai kajian sunnah. Namun agar tidak menjadi gesekan, kita juga masih mengakomodir Ustadz, para pemateri, Ustadz-Ustadz yang tidak sunnah, namun banyak di request diminta oleh panitia yang kan belum ngaji sunnah Ustadz. Mohon nasihatnya terkait kami yang masih memiliki amanah di tempat ini Ustadz. Berarti, ya ini kaedahnya begini, antum jangan baper mendengar jawaban Ana. Ketika antum memfasilitasi ustadz yang mengajarkan sunnah, antum berpahala insya Allah.
Ketika antum memfasilitasi ustadz yang tidak mengajarkan yang sesuatu yang tidak sunnah, antum dapat dosa insya Allah. Simple. Apakah antum ingin menjadi ketua pengajian atau pengurus pengajian untuk berbuat dosa? Mikir ulang. Sudah jelas itu ustaz nyerang sunnah. Sudah jelas. Antum masih memfasilitasi. Ada aksi antum untuk memudahkan dia nyerang sunnah. Nyerang sunnah Rasul Anda sendiri. Masih mau memfasilitasi? Mikir. Antum tidak menjadi panitia pengajian untuk berbuat dosa. Semoga difahami dengan baik. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz, manakah yang lebih afdol bagi tim pengurus MT digaji sehingga bisa lebih fokus dalam dakwah atau tetap bekerja sosial dan mencari ma'isyah di luar dakwah Ustadz? Mohon nasihatnya manakah yang lebih utama? Apakah gaji pengurus MT diketahui jamaah yang infak? Tidak, tidak halal. Anda pengurus pengajian. Yang namanya pengurus pengajian itu sosial. Dan Anda tidak berani mengumumkan ketua pengajian gajinya sekian, wakil pengajian gajinya sekian. Namun kalau di pengajian itu antum sudah berani membuat tabel dan semua jemaah yang hadir pengajian tahu antum sebagai ketua dari infak mereka, antum ambil gajinya sekian, wakil gajinya sekian, bendahara gajinya sekian, fadhal. Berarti orang yang berinfak tahu bahwa Anda mengambil gaji dari aksi ini. Tapi kalau mereka niatnya berinfak untuk dakwah, bukan untuk gaji antum, lalu antum diam-diam mengambil gaji, mereka tidak tahu, terjadi pengkhianatan atas amanah umat. Berani nggak? Soal baik atau tidak baik, benar dan tidak baik itu gampang, Pak. Gampang, Bu, mengetahuinya baik dan tidak baik, benar dan tidak benar. Caranya apa? Omongin di depan umum. Buka terang-terangan di depan umum. Kalau Anda berani, berarti Anda benar. Kalau Anda tidak berani, berarti Anda salah. Sebuah majelis taklim, majelis TMA, ada ketua, ada wakil, ada ini. Berani dia mengumumkan di depan seluruh jamaah anggota pengajian. Gaji saya sebagai ketua 3 juta. Gaji si B sebagai wakil 2.500.000. Gaji si C sebagai bendahara 15 juta. Kenapa? Karena dia tanggung jawabnya besar. Misalnya, berani diumumkan di depan jamaah. Setiap kajian diumumkan atau dibuat tabel, semua orang bisa lihat. Benar? Akan benar karena dia berani berbicara di depan umum. Apa tanda-tanda dosa? Tanda-tanda dosa Anda tidak mau diketahui orang lain. Berarti ketika Anda ambil gaji, orang lain tidak tahu, yang infak tidak tahu, yang nyumbang tidak tahu, maka Anda telah berbuat dosa. Oleh karena itu Anda tidak berani berbicara itu di hadapan orang ramai. Namun kalau memang harus ada gaji, dan gaji itu suatu yang normal di tengah jamaah, wajar. Karena dia begini-begini, wajar dapat gaji. Dan Anda berani mengumumkannya, silakan. Berarti jamaahnya sudah ikhlas, uangnya sekian untuk sebagiannya untuk gaji, dan tabel gajinya udah nampak. Dan ketahuilah, dakwah dan gaji sering menimbulkan iri-irian, sering menimbulkan pertengkaran. Dakwah kalau sudah bicara untung-untungan, gaji-gajian, itu sering sekali akhirnya lambat laun pecah dan bubar. Maka yang terbaik itu adalah
jadi ketua tanpa gaji, jadi wakil tanpa gaji, jadi bendahara tanpa gaji. Itu yang terbaik. Karena dakwah konsepnya pengorbanan, dakwah konsepnya adalah perjuangan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimanakah cara yang lembut dan paling tepat untuk memberikan pengingat kepada jamaah maupun sahabat sepengajian yang sudah senior yang masih terlihat sering mengobrol dengan teman sebelahnya saat kajian Ustaz? Pertanyaan dari Akhwat Ustaz. Cara yang paling lembut, ulangi. Bagaimanakah cara yang lembut dan tepat memberi peringatan pada jamaah yang sudah senior yang sering terlihat mengobrol dengan teman sebelahnya saat kajian? Pertama sekali sebelum saya menjawab pertanyaan ini, Anda hendaknya husnuzon. Mungkin yang senior itu sedang membicarakan kemaslahatan majlis taklim setelah ini. Ada apa Anda suudzon? Ketua ngobrol wae. Belum tentu dia ngobrol yang jelek loh Pak. Belum tentu dia ngobrol yang jelek loh Bu. Justru mungkin obrolnya itu penting untuk apa yang terjadi setelah majelis taklim. Maka ketika kita tidak tahu apa obrolan orang, jangan suudzon dulu. Tapi kalau sepanjang pengajian dia ngobrol terus, bermasalah memang itu. Ya. Panitia, jadi panitia mewadahi orang untuk menimba ilmu. Alangkah jeleknya dia mewadahi orang untuk menimba ilmu, dia tidak menimba ilmu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Apakah engkau ajak manusia kepada kebaikan, lalu engkau lupakan kebaikan itu untuk dirimu? Afala taqilun? Tidak berakalkah kalian? Kembali Allah mengatakan tidak berakal. Kalau Anda mengajak orang untuk menuntut ilmu, itu artinya Anda panitia juga nuntut ilmu dong. Ya, kaidahnya tadi, kalau kita ajak orang-orang menuntut ilmu, kita sudah menuntut ilmu duluan daripada mereka. Kalau kita ajak mereka ke surga, mudah-mudahan kita lebih dulu ke surga dibanding mereka. Ini kaidah yang benar. Ini kaidah yang benar. Namun mungkin poin yang kedua, kajian kali ini ketua itu ngobrol, kajian besok ngobrol lagi, sementara kita tak berani berbicara menasihati ketua karena dia senior. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara yang paling lembut? Buat surat ke ustadz pemateri. Ustadz, ibu-ibu ngobrol di belakang. Udah, biarkan ustadz yang nasihati. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Ustadz, mohon izin, sudah pukul 15. Satu pertanyaan terakhir, insya Allah. Siap Ustadz, Masya Allah. Dan sebagai informasi, asar 15.26, insya Allah. Pertanyaan terakhir Ustadz dari Ikhwan. Ustadz, apakah kawan-kawan kajian kita yang sudah berjalan di atas sunnah lebih patut kita muliakan dari kerabat atau keluarga, atau bahkan belum raga dengan baik Ustadz? Bagaimana kita memposisikan silaturahim dengan kerabat jika dibandingkan dengan ukhuwah di antara saudara seiman dan semanhaj? Bahasan ini agak sensitif. Tetapi bahasan ini harus diletakkan pada tempatnya yang benar. Saudara adalah saudara, sedaging adalah sedaging, seiman adalah seiman. Kepada saudara sedaging, tetap berakhlak mulia, tetap bertutur kata baik, tetap dermawan, tetap perhatian. Namun agama Anda punya Anda, agama saya punya saya. Namun kepada saudara seiman yang bukan saudara sedara, perhatian, akhlak baik, namun kita selalu berangkulan. Wallahu alam. Jadi sensitif memang dalam masalah ini. Para sahabat di kota Mekah, mereka punya saudara seiman, mereka punya saudara sedaging. Pelajari bagaimana mereka memposisikan saudara seiman
dengan saudara sedaging dengan cara mempelajari biografi mereka di kota Mekah. Jadi bukan berarti saudara sedaging itu harus selalu dia prioritaskan. Bukan berarti saudara seiman harus selalu dia pada tempatnya. Keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Ayat berikutnya, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Ketika kedua orang tuamu benar-benar berjihad, jahadaka, benar-benar berjihad, berupaya optimal, maksimal untuk menarikmu berbuat syirik, afwan fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Katakan afwan, saya nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Karena ini masalah agama. Tolak dengan lemah lembut, tolak dengan akhlakul karimah, tolak dengan tanpa menunjukkan perlawanan, apalagi kita anak kepada orang tua, akhlak kita lebih lembut. Lalu kata Allah, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa," namun tetaplah bermuamalah dalam urusan dunia kepada kedua orang tua yang benar-benar berjihad mengajakmu berbuat syirik, tetaplah berbuat yang baik kepada mereka berdua. Inilah penempatan yang saya katakan tadi, penempatan antara daging, darah daging, dan penempatan antara saudara seiman. Dan tentu jawaban umum untuk mewakili seluruh kasus nggak mungkin. Seluruh kasus, maka dijawab per kasus. Tapi itulah kaedahnya. Ya, tetap berbuat baik kepada keduanya, namun hati kita hanya kepada saudara seiman. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, sesungguhnya pertemuan ini begitu indah. Dan ana benar-benar menikmati pertemuan ini, semoga antum juga menikmatinya. Dan saya berharap, sangat berharap, jangan sampai ada su'udzon di antara kita, bahwa maksud ini adalah ini, maksud ini adalah ini, maksud ini adalah ini. Tidak ada maksud dan tujuan selain unsur akhaka zaliman au mazluma. Tidak ada maksud kecuali hanya persaudaraan, tidak ada maksud kecuali hanya ingin saling berbagi ilmu. Semoga ilmu tersebut mendapatkan tempat di hati, sehingga ilmu tersebut bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah mencoba untuk berada di barisan dakwah, di jalan dakwah, maka ingatlah bahwa kita sedang berusaha berjalan di jalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Maka ini adalah amal mulia yang luar biasa. Ketika antum memposisikan diri sebagai orang yang akan mengajak kepada agama Allah, berada di jalan yang akan mengajak orang kepada mengenal Al-Quran, hadis di atas pemahaman salafus saleh, maka antum adalah orang yang sedang berjalan di atas jalan ke surga. Jalannya para nabi dan para rasul ini sudah. Ini jalan para nabi dan para rasul. Ngajak orang untuk mengetahui agama Allah dan mengamalkan agama Allah. Cuma para nabi dan para rasul sebagai pemateri, namun antum sebagai sarana pendukung pemateri itu. Namun sama-sama mengajak. Yang ini mengajak dengan ilmunya, ini mengajak dengan hartanya, ini mengajak dengan tenaganya, yang ini mengajak dengan waktunya, dan ini mengajak dengan ilmunya. Sama-sama mengajak. Sama-samanya usaha untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Ustadz tanpa panitia tidak bisa berbuat apa-apa. Panitia tanpa ustadz pun demikian. Panitia dan ustadz kompak, jamaah tidak ada, sama aja. Ya, coba lihat tuh. Ustadz tanpa panitia, apa yang bisa dilakukan ustadz? Panitia, biasanya panitia yang mengumpulkan orang. Ustadz tinggal datang kan? Begitu tiba-tiba ustadz datang, panitia nggak tahu, jamaah nggak akan datang. Ya kan? Panitia banyak, ustadz nggak ada. Jamaah datang, ustadz nggak datang, bubar. Ustadz dan panitia kompak, jamaah satu pun nggak ada yang datang. Apa gunanya ustadz dan panitia coba?
Akhirnya semua saling membutuhkan. Semua saling, inilah kata Nabi, bagaikan bangunan yang saling mengokohkan satu sama lainnya. Ustadz butuh jamaah, ustadz butuh panitia, panitia butuh ustadz, ustadz dan panitia butuh jamaah, jamaah butuh panitia, jamaah butuh ustadz. Tidak ada yang saling mengatakan saya lebih dari yang lainnya, nggak ada. Dan ustadz, panitia, jamaah membutuhkan Allah. Tanpa Allah, mereka tidak ada siapa-siapanya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.